Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Sebuah bagian yang sangat kaya di mana Tuhan Yesus berbicara tentang harta dan hati. Mari kita membuka hati untuk mendengar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu menenangkan dan menuntun hidup kita. Mari kita membaca ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat bernilai benar-benar memberi keamanan. Harta di bumi bisa hilang, tetapi harta di surga bersifat kekal. Firman Tuhan ini menolong kita untuk menilai kembali apa yang sedang kita kejar dan di mana hati kita sebenarnya tertambat. Ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berbicara tentang arah pandangan hidup. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Firman Tuhan ini mengajak kita menjaga fokus, agar terang Tuhan tetap memimpin langkah kita. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa hati manusia tidak bisa terbagi. Selalu ada satu yang menjadi pusat. Ayat ini bukan tentang jumlah harta, melainkan tentang siapa yang memerintah hati kita. Sahabat terkasih, kita telah selesai membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Bagian ini menolong kita untuk melihat dengan jujur di mana hati kita sedang tertambat dan siapa yang sesungguhnya kita layani dalam hidup ini. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang harta, tetapi tentang arah hidup. Ia tahu bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita simpan, dan apa yang kita anggap paling penting akan membentuk hati kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ia mengajak kita bercermin. Apakah hati kita sedang tenang di dalam Tuhan, atau justru lelah karena melekat pada hal-hal yang sementara? Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran dan hati akan menentukan terang atau gelapnya hidup kita. Dan Tuhan Yesus menutup bagian ini dengan pernyataan yang sangat jelas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hati manusia tidak diciptakan untuk berbagi. Selalu ada satu yang akan menjadi pusat, satu yang akan memimpin keputusan, dan satu yang akan menentukan arah hidup. Firman Tuhan ini mengundang kita untuk hidup dengan hati yang utuh, hati yang tertuju kepada Tuhan, dan hidup yang dipimpin oleh terangnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Ajar kami menaruh harta kami pada hal-hal yang kekal, juga hati kami agar tidak tertambat pada hal-hal yang sementara. Tolong kami menjaga mata kami agar tertuju kepada terang-Mu, agar hidup kami dipimpin oleh kebenaran-Mu. Kami rindu hidup dengan hati yang utuh, mengabdi kepadamu saja, dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kiranya firman Tuhan menolong kita menata kembali hati, menjaga terang dalam hidup, dan setia mengabdi kepada Tuhan saja. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.